Nama gue Rian, gue kerja sebagai petugas jaga malam di sebuah stasiun tua di Jawa Tengah. Dulunya tempat ini katanya rame banget, jadi titik pemberhentian utama buat para penumpang sebelum lanjut ke kota-kota besar. Tapi sekarang, semua berubah. Stasiun ini udah nggak dipakai lagi buat kereta penumpang. Yang lewat cuma kereta barang, itu pun bisa dihitung jari dalam seminggu. Jadi kalau dibilang sepi, ya benar-benar sepi. Kadang seharian cuma dengar suara angin sama jangkrik. Gue kerja sendirian di shift malam. Tugas gue sederhana. Jagain bangunan tua ini biar gak dimasukin maling, hewan liar, atau orang iseng yang suka nyari besi tua buat dijual kiloan. Bangunan. Stasiunnya sendiri udah tua banget. Kayu-kayunya mulai lapuk, dinding banyak yang retak, dan atap beberapa bagian udah bocor. Tapi ya, selama masih berdiri, gue harus jagain. Kadang ada rasa serem juga sih, apalagi pas malam turun dan lampu-lampu gantung yang kuning remang itu mulai nyala. Bikin suasana makin kayak di film-film horor klasik. Malam itu, sekitar pertengahan bulan, hujan turun deres banget dari sore. Angin kencang, petir nyambar-nyambar, bikin kaca jendela ruang jaga bergetar setiap kali kilat nyala di langit. Gue duduk di ruang jaga, nyeruput kopi sachet yang udah hampir dingin, sambil liatin monitor CCTV. Satu-satunya hiburan gue ya monitor itu. Ada 4 kamera yang nyorot ke arah peron, gudang, jalur utama, dan pintu masuk. Tapi malam itu semuanya normal. Gak ada gerakan, gak ada suara aneh. Sekitar jam 2 pagi, pas gue lagi mau nambah air panas buat kopi kedua, tiba-tiba semua lampu mati. Monitor CCTV ikut mati, gue sempet bengong sebentar. Yah, mati lampu, gumam gue. Biasanya sih ini hal biasa, apalagi pas hujan gede begini. Tapi anehnya, waktu gue mau berdiri buat nyalain genset cadangan di belakang, gue dengar suara dari lantai. Suara itu kayak sesuatu digeret, kayak logam tua diseret pelan. Gue diem, coba pasang kuping. Suaranya makin jelas, bukan cuma geretakan tapi kayak sesuatu yang berat banget lagi digeser di bawah lantai ruang jaga. Awalnya gue kira mungkin pipa air yang goyang atau suara tikus got gede. Tapi ini beda, ada kesan berat dan dalam dari suaranya. Suaranya nggak berasal dari atas atau samping, tapi dari bawah. Bener-bener dari bawah lantai. Gue langsung merinding. Ruang jaga itu punya lantai dari kayu tua, dan baru kali ini gue sadar kalau di bawahnya ada ruang kosong atau celah. Gue langsung keinget cerita lama dari Pak Joko. Pak Joko itu senior gue. Udah kerja di stasiun ini dari zaman masih rame dulu. Orangnya tenang, kalem, dan jarang ngomong kecuali penting. Tapi beberapa bulan lalu, pas kami ngobrol santai sambil ngopi malam-malam, dia pernah bilang gini, "Ian, kalau kamu jaga malam dan dengar suara dari bawah, jangan pernah buka pintu ruang bawah tanah itu." Waktu itu gue cuma ketawa. "Emang ada ruang bawah tanah di sini, Pak?" Tanya gue sambil ngikik. Dia nggak jawab, cuman ngeliatin gue lama, terus ganti topik. Gue pikir waktu itu dia cuma bercanda. Tapi malam ini, suara itu beneran ada. Gue berdiri pelan, nyalain senter kecil dari HP, dan coba cari asal suara itu. Suaranya udah berhenti, tapi gue jadi penasaran banget. Gue keluar dari ruang jaga, jalan pelan-pelan ke lorong samping. Lorong ini gelap banget karena lampu emergency juga mati. Di kanan kiri ada rak besi berisi barang-barang stasiun yang udah nggak kepake. Ada kardus, banner lama, dan pipa-pipa bekas. Gue nyorot lampu ke arah pojokan. Di situ ada tumpukan kardus tinggi banget yang biasanya gue pikir cuma sampah doang. Tapi entah kenapa malam itu gue pengen ngecek. Gue geser satu persatu kardus itu pelan-pelan, debunya tebal, dan tangan gue sampai gatal-gatal. Tapi pas gue beresin tumpukan paling belakang, gue ngeliat sesuatu yang gak pernah gue lihat sebelumnya. Ada pintu besi kecil, warnanya abu kusam. Sekitar 1 meter tingginya, agak membungkuk. Di sekelilingnya ada bekas dinding bata yang udah retak-retak. Pintu itu terkunci, tapi lantainya basah. Ada bekas rantai besi yang kayak baru dilepas, digeletakin begitu aja di lantai semen. Padahal tempat ini kering, nggak mungkin air bisa nyampe ke sini, apalagi dari atas. Gue merinding, jantung gue mulai deg-degan nggak karuan. Gue coba pegang rantainya dan dingin banget. Bukan dingin biasa. Dingin kayak baru dicelupin ke air es.
Rasa logamnya nempel di kulit tangan gue. Waktu itu, bagian dalam dada gue kayak dikasih kode buat mundur. Tapi otak gue malah makin penasaran. Kok bisa ada pintu beginian? Dan siapa yang naruh rantainya di lantai? Kalau ini pintu lama, kenapa kelihatannya baru banget dilepasin? Gue berdiri lama di situ. Cuma diam, dengar suara hujan dari luar bangunan. Tapi dari arah pintu itu, gue ngerasa ada hembusan hawa aneh. Bukan angin, tapi semacam tekanan. Kayak sesuatu dari balik pintu itu lagi nunggu. Gue buru-buru mundur dan tutup lagi tumpukan kardusnya. Gue balik ke ruang jaga, kunci pintu, dan coba tidur di kursi. Tapi mata gue nggak bisa merem. Pikiran gue muter terus. Apa itu cuma ruang penyimpanan lama? Kenapa Pak Joko nyuruh gue jangan buka? Dan yang paling bikin gue nggak tenang, kenapa malam ini listrik bisa mati pas banget suara itu muncul? Sekitar jam 3 pagi, listrik nyala lagi. Monitor CCTV kembali hidup. Tapi anehnya, kamera yang nyorot ke gudang, tempat pintu itu berada, ngedeteksi gerakan. Di layar kelihatan bayangan hitam lewat pelan di pojokan. Bayangan itu kecil, kayak anak kecil, tapi jalannya pelan banget. Senter gue jatuh dari meja. Gue kaget, dan waktu gue lihat lagi ke layar, bayangan itu udah nggak ada. Besoknya, gue lapor ke kepala stasiun. Tapi dia cuma bilang, mungkin kamu kecapean, Rian. Di sana nggak ada ruang bawah tanah. Gue tahu dia bohong. Tapi ya sudahlah, mulai malam itu gue selalu bawa senter gede dan kunci cadangan kalau rasa penasaran gue muncul lagi. Tapi jauh di dalam hati gue, ada sesuatu yang bilang, itu pintu nggak boleh dibuka sembarangan. Dan sepertinya, malam itu ada yang coba kasih tanda. Dan semua itu baru awalnya aja. Besok paginya gue datang lebih awal ke stasiun. Gue sengaja nungguin Pak Joko yang biasanya baru masuk siang. Gue duduk di bangku panjang deket ruang jaga sambil ngerokok, tapi dalam hati sebenarnya gelisah. Pintu semalam itu bener-bener nggak bisa keluar dari kepala gue. Masih kebayang dinginnya rantai itu, suara gesekan logam di bawah lantai, sama bayangan kecil yang lewat di kamera CCTV. Gue nggak bisa bohong, gue takut, tapi rasa penasaran gue lebih gede dari takutnya. Pas Pak Joko datang, gue langsung nyamperin. Dia ngeliat gue dengan alis ngangkat, mungkin heran kenapa gue semangat banget pagi-pagi gini. Gue langsung nanya tanpa basa-basi. Pak, di belakang gudang itu yang ada pintu besi kecil, itu apa ya? Seketika, ekspresi wajahnya berubah. Yang tadinya santai jadi tegang. Dia diem. Bener-bener diem kayak mikir keras mau jawab apa. Gue bisa lihat matanya agak gemetar. Tangan kirinya masuk ke saku celana kayak nyari kenyamanan. Setelah beberapa detik yang kerasa kayak sejam, dia bilang pelan, "Itu peninggalan Belanda, Yan. Dulu katanya buat jalur kereta kecil, tapi bukan jalur umum. Nggak semua orang tahu soal itu. Gue pun baru lihat pintu itu setelah 10 tahun kerja di sini." Gue langsung duduk. "Jalur buat apa, Pak?" Tanya gue penasaran. Dia cuma geleng pelan. Nggak tahu pasti, tapi ada cerita lama. Dulu katanya, itu bukan jalur buat manusia, tapi buat ngangkut sesuatu atau seseorang. Dia lalu berdiri dan bilang, "Udah ya, jangan ganggu itu lagi." Habis ngomong gitu, dia jalan ke ruang administrasi. Gua diem di tempat, makin bingung sekaligus makin penasaran. Malam keempat, suasana hujan lagi. Petir nyamber-nyamber kayak kemarin. Entah kenapa, suasana stasiun malam itu beda. Anginnya kayak berbisik. Dinding-dinding kayu berderak pelan, dan lampu di ruang jaga berkedip sekali 2 kali. Gua udah niat dari siang. Malam ini gua mau lihat lebih dekat. Gua bawa senter gede, HP yang baterainya penuh, sama kunci cadangan buat gudang lama. Sekitar jam 1, gue turun pelan-pelan ke arah belakang stasiun. Di sana ada gudang tua, jarang banget dibuka. Kuncinya disimpan di ruang kepala stasiun. Tapi gue udah minta alasan buat bersihin barang bekas biar bisa pinjem kuncinya. Pas gue buka pintu gudang, bau apek langsung nyerang. Udara di dalam berat banget. Rak-rak besi di dalam udah karatan parah. Beberapa ambruk dan barang-barangnya berantakan. Debu tebel banget kayak udah puluhan tahun gak ada yang masuk. Gua nyorot-nyorot pakai senter sambil jalan pelan. Debu-debu beterbangan bikin tenggorokan gatal. Tapi mata gua langsung tertuju ke sudut kiri gudang, tempat rak besi tinggi nutupin dinding. Di baliknya gua bisa lihat ujung pintu logam berwarna
Hitam kusam, gue dorong rak itu pakai bahu. Suara gesekannya bikin kuping sakit, tapi akhirnya gue bisa geser cukup buat masuk. Dan di sana, bener-bener pintu besi hitam. Tebal, tinggi sekitar 1,5 meter, kayak pintu lemari brankas. Di tengahnya ada lubang kunci tua yang bentuknya udah nggak biasa. Tapi yang paling bikin gue merinding, pintu itu dikunci rantai besi gede banget kayak rantai kapal. Rantainya kelihatan karatan tapi masih kuat. Dan yang bikin gue tambah bingung, lantai di bawah pintu itu basah. Bener-bener basah, kayak abis disiram. Tapi ini gudang, nggak ada bocor, nggak ada pipa air. Dan malam itu, hujan nggak deras-deras amat. Aneh banget. Gue jongkok dan megang rantainya. Dan lagi-lagi, sama seperti semalam, dingin banget. Bukan dingin biasa. Ini dingin yang menusuk. Pas tangan gue nempel ke logam itu, kayak ada energi yang nyedot suhu tubuh gue. Gue refleks narik tangan, jantung langsung deg-degan. Tapi yang aneh, saat gue megang rantai itu, gue ngerasa ada tekanan dari balik pintu. Kayak hawa berat yang nahan napas. Bukan angin, bukan suara, tapi semacam perasaan kalau ada yang lagi nunggu. Gue berdiri pelan-pelan dan mundur. Jantung gue masih deg-degan dan perasaan gak enak makin besar. Gue putuskan buat gak buka malam itu. Tapi sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Awalnya kecil. Lampu di ruang jaga tiba-tiba kedap-kedip tanpa sebab. Gue kira fittingnya longgar, tapi pas dicek besoknya gak ada masalah. Terus, beberapa kali gue dengar suara ketukan pelan dari lantai ruang jaga, kayak ada yang mukul kayu dari bawah. Ketukan itu ritmenya nggak beraturan, kadang 3 kali, kadang 5. Tapi setiap gue denger itu, suasana ruangan langsung berubah. Udara jadi dingin dan napas gue berat, puncaknya malam ke-7. Sekitar jam 3 pagi, gue lagi mantengin CCTV. Tiba-tiba monitor kamera gudang kedap-kedip, lalu mati sebentar, terus nyala lagi. Tapi pas nyala, di layar kelihatan jelas. Ada bayangan kecil, kayak anak kecil berdiri di pojokan gudang. Mukanya nggak kelihatan, tapi rambutnya panjang nutupin wajah, dan dia diem aja ngadep ke pintu besi itu. Gue langsung lompat dari kursi, nyorot keluar jendela ruang jaga, tapi nggak ada siapa-siapa. Pas gue balik lagi lihat monitor, bayangan itu udah hilang. Tapi pintu besi di gudang itu, yang sebelumnya kelihatan ketutup rapat, sekarang kebuka. Sedikit, cuma sekitar 5 cm. Tapi gue tahu gue nggak pernah buka rantainya. Nggak pernah, gue langsung panik. Gue lari ke gudang, buka pelan-pelan, senter gue arahkan ke sudut itu. Dan bener, pintu itu kebuka sedikit. Tapi rantainya masih di tempatnya, masih ngikat pegangan pintu. Gimana bisa pintunya kebuka? Gue bener-bener gak bisa mikir jernih malam itu. Gue tutup lagi pintunya, cek rantai, dan coba pastiin gak ada yang masuk. Tapi ruang itu kering, sepi, dan gak ada jejak kaki. Gue balik ke ruang jaga dengan pikiran kacau. Sampai pagi, gue gak tidur. Besok paginya gue lapor lagi ke kepala stasiun, tapi dia lagi-lagi cuma anggap itu halusinasi. "Mungkin kamu kecapean, Yan," katanya sambil ngelap kacamatanya. Tapi gue tahu ini bukan karena capek. Sejak saat itu, CCTV di gudang mulai sering mati sendiri. Kadang ngerekam selama 10 menit, terus tiba-tiba hilang sinyal. Dan setiap kali itu terjadi, suara-suara mulai muncul. Suara anak kecil ketawa, suara langkah kaki lari-lari kecil di atas plafon, dan kadang suara perempuan nyanyi pelan, tapi nadanya sumbang dan pelan banget. Kayak nyanyian nenek-nenek yang udah serak. Gua beberapa kali coba rekam pakai HP, tapi suara itu nggak pernah terekam. Yang kedengeran cuma noise. Setiap malam gue makin gelisah, tapi bukannya takut, gue malah makin kepikiran. Gue ngerasa pintu itu nggak sekadar pintu lama. Ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang selama ini dikurung. Dan gue ngerasa sejak pertama kali gue nemuin itu, sesuatu itu mulai bangun, mulai gerak. Mungkin selama ini dia tidur, tapi sekarang dia sadar kalau gue udah nemuin jalannya keluar. Dan yang lebih parah, gue mulai mimpi. Mimpinya sama terus. Gue jalan sendirian di dalam terowongan gelap, dindingnya dari batu bata tua. Udara di dalam berat dan bau tanah basah. Di ujung terowongan itu ada cahaya kecil. Tapi setiap kali gue deketin, cahaya itu mundur dan di belakang gue selalu ada langkah kaki. Pelan, berat, dan kadang diselingin suara napas kasar.
Gua nggak tahu apa maksud semua ini. Tapi satu hal yang pasti, pintu itu bukan sekadar pintu. Dan tempat itu jelas bukan buat manusia. Malam ke-6, gue udah nggak tahan. Semua kejadian aneh yang numpuk beberapa hari terakhir bikin kepala gue nyut-nyutan. Mimpi buruk tiap malam, suara aneh dari bawah lantai, pintu yang kebuka sendiri padahal rantainya masih utuh, dan CCTV yang ngerekam bayangan aneh. Gue ngerasa kayak diikutin sesuatu terus, walaupun nggak pernah kelihatan jelas. Tapi yang paling ganggu adalah suara anak kecil yang ketawa. Suara itu selalu muncul sekitar jam 3 pagi, terus ngilang begitu aja kayak cuma buat nyapa. Dan sialnya, gue mulai ngerasa kayak suara itu makin deket. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepala gue sendiri. Akhirnya, gue mutusin buat ngelakuin sesuatu yang dari dulu nggak pernah gue pikir bakal gue lakuin. Masuk ke balik pintu itu. Malam itu, gue datang lebih awal, bawa alat potong rantai, senter besar, dan kamera kecil yang bisa gue pasang di dada. Kamera itu punya mode infrared dan bisa rekam sampai 2 jam. Gue nyiapin semuanya dengan hati deg-degan, setengah mati, tapi gue tahu kalau gue terus diem, gue bisa gila. Sekitar jam 1 lewat, hujan turun pelan-pelan. Gak sederas malam-malam sebelumnya, tapi cukup bikin suasana makin gak enak. Gue jalan pelan ke gudang. Semua ruangan kosong, lampu stasiun udah banyak yang redup, jadi cuman ada beberapa titik terang. Tapi langkah gue makin mantap. Kayak udah gak ada jalan mundur. Pas gue buka pintu gudang, hawa dingin langsung nyambut. Beda dari dingin biasa. Dingin yang kayak narik kulit lo dari belakang. Gue jalan pelan ke pojokan rak besi yang nutupin pintu tua itu. Pintu hitam kusam yang sejak pertama kali gue lihat, kayak manggil-manggil nama gue tiap malam. Gue jongkok, nyalain alat potong rantai. Suaranya berisik banget, tapi gue nggak peduli. Tangan gue sempet gemetar, tapi akhirnya, krek, rantainya putus. Dan detik itu juga, suara kayak bisikan muncul dari balik pintu. Bukan satu suara, banyak. Kayak orang bisik-bisik bareng dalam bahasa yang gue nggak ngerti. Ada yang cewek, ada yang cowok, ada juga yang kayak bukan manusia. Gue langsung nahan napas. Tangan gue berkeringat dingin. Tapi gue dorong pintu itu pelan-pelan dan kebuka. Di balik pintu itu ada lorong sempit yang menurun. Kayak jalan kecil yang dibuat dari batu bata merah tua. Dindingnya basah, berlumut, dan air netes dari atas kayak rembesan dari tanah. Bau, tanah tua, karat, dan sesuatu yang busuk langsung nyambut gue. Napas gue makin berat, tapi kaki gue jalan terus. Mungkin karena kamera masih nyala, mungkin karena gue udah sejauh ini, tapi mungkin juga karena rasa penasaran gue udah berubah, jadi semacam obsesi. Langkah gue makin dalam. Tiap kaki gue nginjek tanah, suara tapak sepatunya kayak hilang di telan lorong. Gak ada gema, gak ada pantulan. Kayak lorong itu ngisep suara. Dan makin dalam gue masuk, makin terasa heningnya bukan hening biasa. Bukan tenang, tapi kayak semua suara di tempat ini sengaja dimatiin. Kayak ada yang gak mau gue denger apapun selain napas gue sendiri. Di tengah lorong, gue nemu bekas rel kecil. Kecil banget, cuma selebar 2 telapak tangan. Kayak rel buat dorong gerobak tambang zaman dulu. Ratinya udah berkarat dan sebagian hilang ketutup tanah. Tapi jalurnya jelas. Lurus terus, masuk ke dalam gelap. Gue nyorot senter ke depan. Cahaya makin nyempit karena lorong makin menurun dan meliuk. Gue jalan pelan, tapi tiba-tiba senter gue mulai kedip-kedip. Awalnya pelan, terus makin sering. Gue tepuk-tepuk bodinya, mikir mungkin baterainya longgar. Tapi saat itu juga, dari ujung lorong muncul cahaya kuning. Kecil, redap, kayak lampu tua dari kereta zaman dulu, tapi anehnya nggak ada suara roda. Nggak ada derak, nggak ada getaran tanah. Yang ada cuma suara napas berat dari jauh. Pelan, tapi panjang. Kayak orang tidur sambil ngorok, tapi versi yang lebih basah. Gue berhenti, nahan napas. Cahaya kuning itu makin lama makin deket, tapi nggak cepet, jalan pelan. Kayak sesuatu yang nggak terburu-buru, gue senterin arah cahaya itu, tapi pantulannya nggak ngena. Malah kayak nyedot cahaya gue. Dan pas senter gue nyala maksimal, muncul siluet, badan kecil. Kaki telanjang, rambut panjang nutupin muka, jalan pelan-pelan di atas rel yang karatan. Tapi langkahnya nggak ada suara, sama sekali.
kayak melayang tapi tetap ngerespon gravitasi. Gue mundur pelan. Tangan gue gemeter. Jantung gue kayak mau copot. Tapi mata gue nggak bisa lepas dari makhluk itu. Pas dia udah cukup deket, gue bisa lihat itu anak kecil. Umurnya sekitar 7 tahun. Pakai baju lusuh, kotor, kayak anak kecil zaman dulu. Matanya gelap banget, bukan hitam biasa. Lebih ke bolong. Nggak ada kilau kehidupan. Mulutnya senyum. Tapi senyumnya lebar banget, gak wajar. Kayak ditarik dari pipi ke pipi. Dan pas gue senterin mukanya, dia berhenti. Ngeliat langsung ke gue. Dan dia teriak. Suara teriakan itu nggak kayak suara anak kecil. Lebih mirip suara ratusan suara campur jadi satu. Kayak jeritan orang tenggelam digabung sama tangisan bayi dan suara hewan liar. Gue langsung balik badan, lari sekencang-kencangnya ke atas. Napas gue udah kayak orang asma. Dinding terowongan berasa makin sempit. Udara makin tipis. Tapi gue lari terus. Nggak lihat ke belakang, nggak peduli kamera jatuh atau enggak, gue cuma pengen keluar dari tempat itu. Pas gue sampai di atas, gue langsung dorong pintu besi itu sekuat tenaga. Tapi sebelum gue sempat keluar, pintunya nutup sendiri. Beruk! Suara logam berat nyentak keras. Gue jatuh terduduk di lantai gudang. Nafas gue ngos-ngosan. Tapi yang bikin gue paling gak masuk akal, rantainya udah balik ke tempat semula. Utuh. Gak ada bekas potongan sama sekali. Kayak gak pernah gue sentuh. Kayak semua yang gue alamin barusan gak pernah kejadian. Tapi kamera di dada gue masih nyala. Dan waktu gue puter rekamannya, isinya kosong. Cuma video gelap, suara langkah kaki gue sendiri, dan suara bisikan. Yang makin lama makin kenceng. Tapi sosok anak kecil itu gak terekam sama sekali. Kayak dia gak pernah ada. Besok paginya, gue ngelapor ke kepala stasiun lagi. Tapi reaksi dia tetap sama, datar. Seolah udah biasa dengar cerita kayak gini. Makanya saya bilang, jangan pernah buka ruang bawah itu, katanya pelan sambil ngelap meja. Gue nggak jawab. Gue cuma ngeliat papan jadwal digital di dinding, dan detik itu juga, bulu kuduk gue langsung berdiri. Di bagian paling bawah papan, itu tempat jadwal kereta biasanya muncul ada tulisan aneh. Nggak ada sebelumnya, tulisannya muncul sendiri. Jalur bawah, penumpang baru. Dan waktu gue lihat tepat jam 03.15 pagi. Waktu yang sama dengan suara ketawa anak kecil itu biasanya muncul. Sejak malam itu, gue nggak pernah balik ke gudang. Gue tutup akses ke sana pakai gembok baru dan ngelapisin pintu dengan papan kayu. Tapi gue tahu itu nggak akan cukup. Karena kadang, sekitar jam 3 pagi, gue masih suka dengar suara gerbong kecil dari bawah tanah. Pelan, berderak, dan diselingi suara tawa kecil. Dan malam-malam tertentu, CCTV masih suka nyala sendiri, ngerekam sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Bayangan kecil, berdiri di rel bekas, nungguin sesuatu. Atau mungkin nungguin gue balik ke bawah sana, gue nggak tahu apa yang ada di balik terowongan itu. Tapi satu hal yang pasti, terowongan itu bukan buat manusia.